Orang Indonesia tuh terlalu sering melihat sisi buruk daripada sisi baiknya anjing. Iya tapi kayak anjing lu aja kagak ikutan berkontribusi gitu kan. Halo teman-teman semua. Ini mungkin segmen yang agak berbeda ya daripada kami biasanya. Jadi ini adalah segmen bacot bebas, dimana kami ngobrol kalian dengerin gitu. Jadi segmen ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sangat gabut, saking gabutnya dengerin orang lain ngobrol gitu lah. Pokoknya butuh kebutuhan gitu. Jangan sampai beres ini, ngapain sih kalian kok nggak bawa data-data yang bener lagi, malah ngomongin orang atau ngomongin sesuatu tanpa data. Peduli aing. Kita tidak peduli. Ini bacot bebas ya. Mau sesensitif apapun, mau sebodoh apapun kita kelihatannya di sini, bukan masalah kita itu. Ini hanya opini pribadi ya. Iya. Seperti anak nongkrong saja begitu. Ini Anjing aing neangan aing ngali main HP teh orang suka yang neangan HP. Ya kan jadi kamera. Nah, itu tuh koyan lu tau gak sih Arif Muhammad? Saha? Lalu gak tau Arif Muhammad? Raja Baginda Raja Gubernur Bintaro. Saha anjing? Arif Muhammad anjing. Iko-ikoyan lu tau gak? Iko-ikoan teh naon? Jadi ada tren berbagi gitu, tapi lewat SG. Jadi ada sebenarnya Arif Muhammad tuh bisnismen, tapi memang dari dulu berkarir di YouTube juga dari zaman Arab gitu. Chandra Liau gitu-gitu. Dia tuh selama PKM kan nggak boleh keluar. Dia tuh gabutnya dia awalnya berbagi. Jadi kayak ada followernya yang nge-DM dia kalau misalkan bang gini, wah kamu orang baik, terus dia nge-tag orang, Cece, Koi kirimin dia makanan, Koi kirimin dia apa, baju atau apa gitu. Nah itu tuh jadi tren game kayak koyan, game berbagi gitu. Tapi sekarang tiba-tiba dapat subsidi gede. Terus terakhir gue lihat subsidi itu ada yang 1 miliar apa? 1 miliar iko-ikoyan gitu berbagi gitu. Nah karena udah jadi tren gede, ada pro dan kontra. Katanya ada yang statementnya gini. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu. Jadi kayak kan awalnya game berbagi ya. Ya emang mungkin sebagian orang kayak gak suka aja. Anjing kok lu bagi-bagi di umbar-umbar sih. Kebaikan lu di umbar-umbar. Mungkin ada orang yang gak setuju gitu. Tapi jadi kayak dari berbagi kebaikan gitu kan, jadi permusuhan. Gue kayak ada apa dengan orang yang bagi-bagi dia lu gak ikut. Kan orang juga selalu bilang kemana men, orang Indonesia tuh terlalu sering melihat sisi buruk daripada sisi baiknya anjing. Iya tapi kayak anjing lu aja kagak ikutan berkontribusi gitu. Lu nyumbang Arif Muhammad aja kagak. Enggak gini loh, orang sering ngomong dulu waktu masih OSIS ya. Waktu bisa dikatakan orang tipe orangnya, mungkin nanti juga ada penonton yang OSIS tahu, ketika LDKS aja aing mengembat seluruh job desk aing lah. Padahal aing punya tim kan. Goblok. Aing sampai dimarahin tuh sama si Ica, sama si Ata tuh dimarahin kan. Cing mana pis. Pokoknya si Ata nyampein ke si Ica bilangnya gini ya. Si Ata nyampein ke si Ica marahin aing di situ tuh. Terus kan kamu tuh punya anggota dan sebagainya, pakai dong mereka, kamu jangan kerja sendiri terus dan sebagainya. Gak dianggap timnya anjing. Iya. Tapi orang tipikal orang yang kalau bekerja banyakan tuh justru jadi gak tenang gitu. Orang pengen semuanya tuh dengan orang sendiri biar setuju. Iya kan? Biar benar-benar tahu detail-detailnya. Oh ini tuh udah benar. Iya, memang itu yang salah, tapi ya gimana ya gitu anjing zaman dulu. Nah, balik lagi ke orang yang baik kayak gitu. Orang dulu tuh sering ngomong perihal orang baik yang selalu diumbar kebaikannya. Yoi. Justru tipe-tipe orang seperti orang misalkan ya yang suka mengembat pekerjaan orang lain misalkan. Hal-hal yang mengisi ego orang. Itu tuh hal-hal yang membuat orang selalu terus bakal jadi orang baik gitu. Ya kalau ngasih duit 2.000 ke pengemis mah siapa yang mau nge-praise juga lah gitu ya. Misalkan aing ngasih 500 juta misalkan ke masyarakat yang kurang makan ya, kurang makan, terus aing di-praise sama sekitar aing, Hafiz keren banget kamu. Justru itu loh yang bikin aing terus keep up supaya bisa terus ngasih duit tuh. Oh, jadi kayak jadi semangat buat ngasih karena pujiannya. Iya. Oh, lu jadi pengen dijilat. Iya. Lu suka dijilat. Orang pribadi tipe orang yang kayak gitu. Karena hal-hal yang kayak gitu justru yang, tapi ya jangan dilihat negatifnya doang. Iya, paham gua. Orang-orang terus diisi egonya sama orang-orang supaya orang terus beramal, toh yang diamalinnya juga bahagia-bahagia aja mereka dikasih duit gitu kan. Selama mungkin mereka nggak masalah diekspos bahwa mereka dikasih dikasih uang atau apapun, itu nggak masalah. Ini ngapain sih tuh netizen yang mana sih? Gak tahu, banyak aja. Terus itu tuh di kalangan selebgram loh. Jadi komentar kayak gitu bukan netizen biasa gitu. Kalangan selebritas juga.
Gue kagetnya gitu kayak, ya Allah, gue bilang, lu juga kaya, gue bilang. Lu sama-sama kaya nih. Cuman bedanya ya mungkin lu prinsip yang ortodoks gitu kan. Kalau misalkan lu ngasih orang lain nggak perlu tahu. Kalau misalkan Bung Arif Muhammad mungkin yang prinsip dia sendiri. Jadi kayak ya udah sob slow aja gitu. Lu kayak ada yang ngomongin amal. Apa sih? Amal apaan? Pahala. Ya, pahala. Kan kalau misalkan kebaikan diumbar-umbar pahalanya nggak akan diterima. Oke, gue tahu memang gitu kan di agama. Kalau misalkan lu mau ngasih sama orang ikhlas aja, nggak usah diinget-inget atau nggak usah diumbar-umbar gitu kan. Tapi kalau misalkan ini mah logika gue nih ya. Kalau gue pikirin lagi, belum tentu juga tuh amal yang gue kasih kagak gue umbar-umbar diterima juga kan, nggak tahu juga kayak gimana gitu kan. Masalahnya gitu. Belum tentu juga yang ngasih amalan itu orang Islam. Iya, tawakal aja. Jadi gini teman-teman, habis kan OSIS. Nah gue tuh masuk salah satu ekskul musik gitu di sekolah gue dulu. Lu sebagai dosis lu ya yang ngembat pekerjaan orang lain, kenapa gue setuju? Karena gue juga kayak gitu. Kebanyakan kepala tuh pusing gitu kan. Waktu itu tuh angkatan gue ibaratnya yang pengurusnya paling banyak lah gitu. Tapi karena ini konsepnya ekskul ya, bukan organisasi resmi kayak OSIS gitu. Kan biasanya kalau ada organisasi dia di ekskul organisasi ada orang yang numpang nama doang. Jadi kayak, weh dia anak ini, anak itu, mentang-mentang ekskulnya mungkin terkenal atau enggak organisasinya terkenal gitu. Gue mah datengin orangnya anjing. Jadi kayak, lu, gue udah lihat data lu 2 bulan lu nggak masuk, gue bilang sama sekali di pertemuan. Lu masih mau apa enggak? Cewek padahal nih. Lu masih masuk apa kagak, gue bilang. Terus masih Kang gitu kan. Ekskul lu ada 3, gue bilang. Ada musik, ada kabaret, terus dia tuh nari apa gitu. Modeling. Nah 3. Lu nggak mungkin bisa ngembat 3 ekskul. Ya bisa aja, tapi gue yakin lu bukan tipe orang yang serajin itu, gue bilang. Lu aja suka nongkrong, gue bilang kecil lu anak-anak masjid yang emang ambis gitu ya. Ambis gitu. Ya udah enggak apa-apa gitu kan. Terus dia mikir kan, udah gue kasih waktu 5 menit nih, gue bilang. Bener 5 menit gue stopwatch 5 menit ya kan. Terus apa katanya? Iya Kang keluar aja. Nah, kan lama banget sih lu bilang keluar, ya enggak enak soalnya kalau misalkan gini gitu. Udahlah gue bilang keluar, cabut udah. Itu akhirnya dari berapa ya? Dari 30 anggota yang terdaftar sisa 12 lah. Misalkan nih latihan nggak pernah, jangankan latihan deh, kalau misalkan latihan apa juga kan latihan kita kalau belajar teori juga nggak terus banget, latihannya lebih sering praktek nyanyi gitu kan. Jadi kayak ayo nyanyi tapi nyanyi yang bener, ayo gitaran tapi gitaran yang bener gitu. Nah tapi pas udah masuk ke suatu acara, kalau udah ada acara, ini nih yang jarang kumpul, jarang ikut andil dalam acaranya gitu, latihan kayak so-soan di acara gitu. Jadi kayak misalkan lagunya ini, jangan lagu inilah, ini aja. Nyanyi jangan kayak gitu, gini aja. Kayak anjing lu siapa? Gue bilang lu kayak oke lah kalau misalkan lu terbukti jago gitu. Ini kagak kan gue jago bilang. Tanpa latihan gitu ya, enggak usah latihan, tiba-tiba manggung setara sama Slash gitu ya, enggak apa-apa ya. Enggak masalah. Masalahnya tapi kalau di organisasi orang dulu masalahnya tipe-tipe orang yang tidak aktif di organisasinya tuh tipe orang yang tidak mengganggu organisasinya juga gitu. Makanya orang ya inaktif aja gitu. Iya, inaktif aja, tapi pada akhirnya mereka jadi tipikal orang-orang yang kasarnya terbuang lah. Ketika ada acara enggak kepake ada acara, tapi kepakainya tuh kayak tukang angkut. Ngomongnya sama logistik ya. Logistik kuli gitu kan, padahal mah kuli gitu kan. Aing wae jadi seksi acara ngangkuan meja sih. Pada akhirnya gini men, lucunya tuh logistik ada nih. Tapi pada akhirnya ketika udah ada acara, misalkan di panggung atau di mana kurang meja atau kurang apa gitu, yang dipanggilnya apa? Cowok. Padahal logistiknya tuh banyak gitu. Ada cewek ada cowok lah, kita asumsikan seperti itu. Tapi pada akhirnya tetap cowok mana cowok itu meja gitu kan. Tetap ada double standard jadi. Iya. Pada akhirnya ada ini gender equality-nya kurang. Waduh, anjing. Baca tuh kan. Feminis ya kan. Udah bagian kuli. Enggak, cowok lah kan, cowok lebih kuat. Kata lu feminis.